Windows 11 adalah Windows yang berbeda dari sebelumnya, yaitu Windows 10. Perbedaan yang saya bahas di sini adalah dari segi visual, kayak UI-nya, fitur barunya, dan beberapa hal lainnya. Buat kamu yang ingin upgrade ke Windows 11 tapi ingin tahu juga apa sih perbedaannya, tonton video ini dari awal sampai terakhir ya. Kita ke perbedaan pertama yaitu UI taskbar. Bisa dilihat di Windows 11 taskbarnya sekarang sudah ada di tengah, sedangkan di Windows 10 itu masih ada di kiri. Ini bisa kita rubah posisi taskbarnya dengan klik kanan di taskbar, lalu taskbar setting, klik taskbar behavior, di bagian taskbar alignment, klik lalu akan ada pilihan center atau left. Dan itu juga membedakan klik kanan taskbarnya sekarang cuma ada satu, sedangkan di Windows 10 itu beragam. Masih di bagian taskbar, yaitu kita membahas Start Menu. Di Windows 11, Start menunya hanya menampilkan aplikasi yang dipin dan ada recommended di bawahnya. Sebenarnya recommended itu seperti recent file yang baru aja kita buka. Kalau mau buka semua aplikasi, kita tinggal klik tulisan All Apps ini. Kalau di Windows 11 itu tidak, ditampilkan semuanya dalam sekali klik aja. Menurut kalian, yang mana nih yang lebih asik untuk dipandang? Kalau kita klik kanan di desktop dan File Explorer, menunya itu lebih dipersingkat. Tapi kalau kalian ingin menu klik kanannya lebih banyak, ada pilihan Show More Option yang nanti akan menampilkan menu-menu yang sama kayak Windows 10. Intinya, Windows 11 itu ada yang dipersingkat, kalau Windows 10 langsung diperlihatkan seluruh menunya. Perbedaan ketiga adalah Notification Bar dan Action Center yang berubah. Kalau di Windows 10, Action Center dan Notification Bar itu dijadikan satu. Kalau di Windows 11, mereka berdua dipisah. Action Center berada di antara jam dan input methods di sini. Kita juga bisa mengganti fitur Action Center-nya dengan mengklik ikon pensil ini, tekan Add, dan kalian bisa menambahkan sampai seluruh fiturnya ke dalam Action Center. Atau juga mengurangi. Jika sudah selesai, tekan Done. Selanjutnya bagian Notification Bar, kita harus menekan kalender di sini. Nah, di atas kalender itulah notifikasi itu berada. Sebuah perbedaan yang cukup mencolok. Perbedaan keempat adalah Snipping Tool yang hilang di Action Center. Di Windows 10 itu ada shortcut-nya di Action Center. Tapi di Windows 11 itu hilang. Snipping tool itu adalah alat untuk screenshot. Sebenarnya ini bukan perkara besar sih, karena kita bisa memanggilnya dengan menekan shortcut Windows Shift S. Cuma karena saya sering pakai snipping tool ini lewat Action Center waktu di Windows 10, penghilangan ini cukup mengagetkan buat saya. Perbedaan kelima adalah animasi yang ada di Windows 11. Inilah salah satu upgrade yang mencolok. Animasi di sini adalah animasi kayak minimize, maximize, terus kayak animasi aplikasi muncul di taskbar saat kita ingin jalanin aplikasi itu. Kalau kalian punya monitor dengan refresh rate yang tinggi, misalnya 144 Hz ke atas, bakal enak banget dipandang itu. Serasa fluid banget. Animasi lain juga ditunjukkan waktu lagi download atau copy file. Kalau di Windows 10 itu kan hanya hijau warnanya. Di Windows 11 itu dia lebih kecil dan hanya berwarna abu-abu aja. Buat saya sih ini adalah sebuah downgrade. Mana kecil juga itu, susah juga buat ngelihatnya. Perbedaan keenam adalah tampilan File Explorer yang lebih minimalis dan berjarak antar folder. Jika dibanding dengan Windows 11, File Explorer Windows 11 terlihat lebih memberikan jarak antar folder. Mungkin biar nggak depet-depetan kali ya. Dan juga untuk yang bagian atas ini, udah nggak bisa ditekan 2 kali lagi karena memang udah dibuat minimalis. Perbedaan ketujuh adalah layout settings yang lebih disederhanakan. Di Windows 11, settingsnya itu lebih terkesan rapi dan lebih mudah untuk mencari sesuatu di sini.
Kalau dibanding dengan Windows 10 mah, rasanya udah capek duluan karena kurangnya penataan di bagian settings. Ini adalah salah satu perbedaan yang saya suka di Windows 11. Lebih enak dipandang aja gitu. Perbedaan ke-8 adalah rounded corner. Yap, literally semuanya yang ada di Windows 11 itu ujung-ujungnya membulat. Notifikasi, start menunya, action center, notification bar, aplikasi, semuanya bulat. Nggak seperti Windows pada umumnya itu ujung-ujungnya kotak. Buat saya sih, ini lebih terkesan simple dan minimalistik yang cocok dengan overall upgrade dari Windows 11. Perbedaan ke-9 adalah Microsoft Teams yang terintegrasi dengan Windows 11. Sebenarnya ini bukan dalam tanda kutip perbedaan ya, karena kita juga bisa download sendiri Microsoft Teams itu di Windows 10. Mungkin karena ini sedang pandemi dan rata-rata kehidupannya lebih ke online, Microsoft berpikir, mending Teams masuk aja deh ke Windows 11 supaya orang juga bisa pakai. Tapi saya rasa Google Meet lebih populer. But it's okay. Yang pakai Teams nggak perlu download lagi kalau kalian udah di Windows 11. Wow, nggak terasa nih kita sudah ke perbedaan yang ke-10, yaitu lock screen yang berubah di Windows 11. Bisa kita lihat fontnya juga udah berubah, posisi jam dan tanggalnya juga berubah dari kiri bawah ke tengah atas sedikit. Font default yang digunakan di Windows 10 itu adalah Segoe UI. Sedangkan untuk Windows 11 adalah Segoe UI Variable yang diklaim Microsoft untuk lebih mudah dibaca oleh pengguna. Lalu juga ada perubahan di bagian text box seperti text box password ini. Di Windows 11 itu ada juga seperti garis biru nih yang di bawah. Dan tombol enternya menyatu dengan text box yang sebelumnya ada kotak sendiri di dalam text box. Perbedaan ke-11 adalah suara Windows yang sepenuhnya berubah. Berikut akan saya demonstrasikan untuk lebih lengkapnya. Perbedaan ke-12 adalah warna background shutdown, restart, shortcut Ctrl, Alt, Del, dan sejenisnya itu berubah jadi hitam. Kalau di Windows 10, warna backgroundnya itu mengikuti tema yang dipilih. Sedangkan kalau di Windows 11 itu hitam semua. Bahkan background Windows Update pun juga hitam. Sebuah perbedaan yang signifikan dan menurut saya mengagetkan sih. Perbedaan ke-13 adalah kalau kita timpa aplikasi lain di atasnya, maka nanti akan terbentuk shadow seperti ini. Ini menarik sih dan menambah kesan realistis gitu. Kalau kalian upgrade ke Windows 11, ini adalah salah satu fitur baru yang kalian dapatkan. Perbedaan ke-14 adalah kalau kalian tekan Alt plus Tab, backgroundnya sekarang di blur. Minusnya adalah pas ditekan itu kayak ada delay-nya sekarang. Walaupun menurut saya nggak lebih dari 1-2 detik, perbedaannya itu kerasa banget. Mungkin ini untuk loading latar blurred background-nya kali ya, karena delay-nya itu kerasa. Lagian, kenapa sih harus di-blur ya? Perbedaan ke-15 adalah data penggunaan baterai yang lebih lengkap. Kita bisa melihat itu ke Settings, Systems, Power and Battery. Di sana kalian akan nemuin berbagai data yang mendetail mengenai penggunaan baterai. Kalian buka aplikasi apa aja, berapa lama saat in use atau dipakai, dan saat di background. Bahkan kalian bisa track per jam untuk pemakaian baterainya kalau baterai levelnya kalian pilih last 24 hours atau last 7 days yang menawarkan fitur yang sama. Feelingnya sih ini kayak Android ya. Masih di bagian baterai, tepatnya ikon baterai di taskbar sudah nggak ada lagi estimated time remaining-nya. Itu udah dipindah di bagian battery settings tadi, di bagian settings.
Cukup disayangkan juga sih menurut saya kenapa dihilangkan. Perbedaan ke-16 adalah tambahan fitur untuk Windows 11 yaitu Snap Layouts dan Snap Group. Snap Layouts adalah fitur yang memungkinkan kalian untuk memilih template agar program yang dibuka itu nggak berceceran. Ini kurang lebih tekniknya sama dengan kita pencet Windows key dengan tombol atas, bawah, kiri, atau kanan. Cara untuk menggunakan Snap Layout adalah kita arahkan kursornya ke ikon Minimize Maximize, lalu secara otomatis akan menunjukkan template-nya. Selanjutnya kita tinggal pilih berapa program yang ingin ditampilkan secara bersamaan. Nanti Windows secara otomatis akan memilah kotaknya dan tinggal kalian pilih program selanjutnya. Untuk Snap Group sendiri adalah hasil dari fitur Snap Layout tadi. Kenapa? Here's why. Setelah tadi kita udah grouping programnya dengan Snap Layout, program-program itu akan punya tab sendiri di taskbar. Contohnya adalah seperti ini. Kalau kita buka grup programnya, maka akan terbuka hanya dalam sekali klik aja, daripada kita buka satu persatu yang memakan waktu. Fitur ini cocok banget buat kalian yang tentunya multitasking. Perbedaan ke-17 adalah fitur baru Windows 11, yaitu Windows Terminal. Ini buat kalian yang suka utik-utik CMD atau Windows PowerShell nih. Jadi Windows Terminal ini sebenarnya hanya wadah aja untuk menyatukan program CMD ataupun Windows PowerShell jadi satu. Kalau di Windows 10 itu kan buka satu persatu. Kalau di Windows Terminal ini bisa jadi satu wadah, kayak tabs pada browser. Ada juga ini yang namanya Azure Cloud Shell, kalau nggak salah pronounce, yang nggak tahu fungsinya apa. Tapi inti dari Windows Terminal itu seperti demikian. Perbedaan ke-18 adalah tampilan upgrade dari Windows 10 ke 11. Sebenarnya ini bukan perbedaan sih, karena pasti akan tampilannya bakal beda. But I just add it as an honorable mention. Perbedaan ke-19 adalah perbedaan yang bikin saya anyel banget. Kenapa? Karena di Windows 11 itu kalian nggak bisa drag and drop. Jadi kalau kalian mau transfer file itu harus dibuka dulu programnya, atau nggak bersebelahan baru di drag and drop. Sebuah fitur yang sangat berguna tapi dihilangin. Why Windows? Why? Perbedaan ke-20 nih teman-teman, adalah di Windows 11 itu ada yang namanya widgets. Widgets ini kurang lebih sama kayak Windows 10 itu yang namanya newsfeed di kanan bawah. Widgets ini harus dipanggil menggunakan shortcut Windows plus W. Di sana ada laporan cuaca, berita, indeks saham, traffic, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa menambahkan jumlah widgetnya dengan klik Add Widgets dan tekan plusnya. Kalau mau mengurangi widgetnya, bisa tekan titik 3 yang ada di widget yang ingin dihilangkan, lalu klik Remove Widgets. Perbedaan ke-21 adalah animasi waktu kita milih project settings dengan shortcut Windows plus P untuk extend ke PC screen only dan sebaliknya, dia ada animasinya. Kayak kelihatan luas aja gitu kalau dipandang, iya nggak? Perbedaan ke-22 adalah mengenai tampilan Windows Update. Di Windows 11, kalau kita ingin update, nanti akan diberitahu estimasi waktu untuk update-nya. Kalau di Windows 10 itu nggak ada. Terus bahasa penyampaiannya itu juga diganti dan menurut saya lebih sopan di Windows 11 lagi. Sopan. Seperti headline berita akhir-akhir ini ya. Terakhir, yaitu perbedaan ke-23 adalah perbedaan antara welcome screen Windows 10 dan Windows 11. Di Windows 10 itu hanya biru statik aja, nggak ada gambar atau animasi yang menemani welcome screen-nya.
Kalau di Windows 11 itu beda banget. Dia lebih berwarna, lebih banyak animasinya, dan lebih vibrant kalau menurut saya. Personally, saya suka banget sama welcome screen-nya Windows 11 ini. Oke, itulah perbedaan antara Windows 10 dan 11 yang saya temukan. Kalau kalian menemukan perbedaan lain yang belum saya sebutkan di atas, boleh banget ditambahkan di kolom komentar. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, and have a nice day.